Halo Sobat Kors, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu materi SKD, yakni terkait dengan materi TKP yang berkaitan dengan anti radikalisme. Untuk teman-teman yang mendaftar di Sekolah Kedinasan, tidak terasa beberapa hari lagi kalian akan melaksanakan ujian. Dan untuk teman-teman yang akan mendaftar di seleksi CPNS umum tahun 2024 ini, semoga persiapan kalian semakin matang dan setiap hari terdapat progres peningkatan untuk persiapan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti apa sih materi anti radikalisme itu dan bagaimana soal dan pembahasannya. Sebelum kita lanjut membahas bagaimana sih materi anti radikalisme itu, kita akan bahas apa sih tujuannya dilaksanakan tes TKP khusus anti radikalisme itu. Jadi, tujuannya adalah untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan mereka terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi tujuannya adalah kalian atau para peserta calon abdi negara, tujuannya adalah untuk mengetahui seperti apa sih sikap yang kalian ambil dalam menghadapi situasi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, atau program pemerintah. Nah, untuk itu, kita akan bahas apa sih radikalisme itu dan kenapa radikalisme ini berbahaya bagi keutuhan NKRI. Nah, radikalisme tentunya adalah suatu ide atau ideologi ataupun gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang bersifat radikal tersebut cenderung menggunakan kekerasan dalam melaksanakan perubahan yang mereka inginkan. Kelompok radikal atau orang yang sangat radikal cenderung menginginkan perubahan yang dilaksanakan dengan cepat, secara drastis, dan seringkali bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku atau nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam masyarakat. Nah, biasanya tindakan radikalisme paling sering adalah radikalisme agama. Radikalisme agama tentu dipicu oleh hadirnya semangat untuk menjadikan suatu agama tertentu sebagai agama sekaligus sebagai negara atau paham atau ideologi. Nah, gerakan radikalisme agama ini tentu dikatakan sangat radikal karena lebih mengedepankan pemahaman literal terhadap teks dan cenderung mudah menggunakan kekerasan dalam melaksanakan pemahaman mereka. Nah, semangat beragama tersebut sangat berlebihan tanpa dibarengi pengetahuan agama yang memadai sehingga muncullah klaim kebenaran tunggal. Pihak yang tidak sepemikiran dengan mereka dianggap sesat dan harus dimusnahkan. Oleh karena itu, tindakan radikalisme, apalagi kebanyakan adalah radikalisme agama, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua Pancasila ya, yakni berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, untuk itu apa sih ciri-ciri dari radikalisme itu? Nah, pertama tentu orang yang radikal sangat anti terhadap ideologi Pancasila. Mereka yang cenderung memiliki sikap radikalisme selalu berupaya untuk mengevaluasi, melakukan perlawanan, penolakan terhadap program yang disampaikan oleh pemerintah. Mereka selalu melakukan penolakan terhadap program pemerintah secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis sesuai yang mereka inginkan. Semua yang terjadi harus sesuai dengan ideologi yang mereka pahami. Nah, bahkan bukan hanya itu, mereka juga sangat anti terhadap NKRI. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Yang lebih parahnya lagi, mereka sangat intoleran. Intinya, tindakan radikalisme itu sangat atau mencakup intoleransi, anti-ideologi, anti-NKRI, dan perbuatannya bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Bahkan, parahnya lagi bahwa mereka yang memiliki atau menganut paham radikal selalu menentang orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Bahkan tak segan-segan mereka melakukan pembunuhan atau tindakan kekerasan. Nah, untuk itu terdapat beberapa jenis pelanggaran radikalisme yang biasa dilakukan oleh seorang ASN. Apa itu? Pertama adalah penyampaian pendapat, baik lisan maupun tulisan, dalam format teks, gambar, video, ataupun audio melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap undang-undang, Pancasila, NKRI, suku, ras, dan agama tertentu. Kemudian melakukan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, suku, agama, ras tertentu. Yang keempat, keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI maupun pemerintah. Kelima, penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. Kemudian yang keenam, pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial dan atau media lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, menyebarkan berita bohong atau hoax, memposting, retweet, dan berbagai tindakan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah sekilas rangkuman materi anti radikalisme. Jadi kita rangkum sebagai pemahaman teman-teman terkait materi anti radikalisme itu. Nah, mengingat radikalisme ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, pemerintah tentu telah melakukan berbagai strategi sebetulnya dalam menangani tindakan-tindakan radikalisme, seperti melakukan atau membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ya, atau PPIP. Nah, selain itu dibentuk juga surat keputusan bersama untuk penanganan radikalisme khususnya dalam lingkup ASN. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani hal ini, karena tentu tindakan radikalisme ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI karena bisa menyebabkan disintegrasi. Mereka yang sekali lagi bahwa mereka yang menganut paham radikalisme sangat memaksakan atau memiliki sikap yang keras, intoleran, dan memaksakan kehendak-kehendak yang mereka inginkan dalam melakukan perubahan sosial. Nah, untuk itu kita sudah membahas materinya, sekarang kita akan lanjut seperti apa sih contoh soal TKP khususnya yang berkaitan dengan anti radikalisme itu pada seleksi CPNS di tahun-tahun sebelumnya sebagai persiapan kalian, atau kalian bisa melihat gambaran untuk di persiapan tahun ini. Nah, kita lihat soalnya di nomor 1. Suatu hari, Anda memutuskan untuk memasukkan anak Anda ke sebuah lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Namun ternyata lembaga tersebut menolak adanya penghormatan bendera dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal yang Anda lakukan yaitu, apakah yang A, membiarkan anak tersebut untuk tetap masuk ke sekolah lembaga agama tersebut, atau B, memastikan bahwa anak tidak masuk ke sekolah dengan basis radikalisme dan tidak menjunjung tinggi Pancasila, atau C, mencoba menegur pihak sekolah bahwa lembaga tersebut telah mengarah ke radikalisme dan menolak untuk sekolah di sana, atau D, menjelaskan bahwa sekolah tersebut radikalisme kepada anak, dan E, Anda tidak paham mengenai apapun sehingga biarkan saja. Oke, tipsnya bahwa kalau kalian mendapati soal TKP, kalian harus menunjukkan sikap paling baik dan kalian harus mengambil peran di situasi yang sesuai dengan soalnya. Karena di soalnya di nomor 1 ini kalian adalah sebagai orang tua, maka sebagai orang tua, apa yang akan kalian lakukan ketika mendapati suatu sekolah ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan sekolah-sekolah pada umumnya, yang biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya, melakukan penghormatan terhadap Pancasila, penghormatan terhadap bendera yang merupakan salah satu identitas bangsa kita. Nah, apa yang kalian kira-kira apa yang akan kalian lakukan sebagai orang tua gitu? Nah, kalian harus mengambil peran aktif, bukan pasif. Pilihan yang E ini sudah pasti bukan poin maksimal ya, karena di sini pilihannya membiarkan saja. Kemudian yang kita lihat yang A, membiarkan anak tersebut untuk tetap masuk ke sekolah lembaga agama tersebut. Tentu dengan membiarkan juga kurang tepat, karena kalian sudah tahu bahwa, oh kalau tidak melakukan penghormatan terhadap bendera, tidak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu bertentangan dengan nilai-nilai yang biasa dilakukan atau sesuai dengan arahan pemerintah. Nah, kemudian yang B, memastikan bahwa anak tidak masuk ke sekolah dengan basis radikalisme dan tidak menjunjung tinggi Pancasila. Kemudian C, mencoba menegur pihak sekolah bahwa lembaga tersebut telah mengarah ke radikalisme dan menolak untuk sekolah di sana. Kemudian D, menjelaskan bahwa sekolah tersebut radikalisme kepada anak. Nah, kalau kalian pilihan D, kalian hanya menjelaskan kepada anak, tetapi apakah kalian akan memasukkan atau tidak? Di sini kurang jelas. Nah, kita lihat, jadi untuk soal nomor 1 ini yang tepat yang pilihan C ya, poin maksimal. Kenapa pilihan C maksimal? Mencoba menegur pihak sekolah bahwa lembaga tersebut telah mengarah ke radikalisme dan menolak untuk sekolah di sana. Nah, karena kita lihat pertama bahwa di soalnya terdapat kalimat sekolah atau lembaga tersebut menolak adanya penghormatan bendera dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, tentu kalau kita lihat, Pancasila dan juga ketuhanan merupakan dua hal yang harus berjalan secara seimbang, terutama di lembaga resmi yang ada di Indonesia, seperti sekolah atau lembaga pendidikan. Tentu, apabila tidak menggunakan hal ini, maka sudah dipastikan menuju ke arah radikalisme. Karena kita lihat ya, di sini lembaga pendidikan yang berbasis
agama. Nah, lembaga pendidikan berbasis agama. Agama dan Pancasila itu adalah dua hal yang berjalan beriringan. Oke, jadi untuk yang pilihan C, pilihan nomor satu ini, yang paling tepat adalah yang C, mencoba menegur pihak sekolah bahwa lembaga tersebut telah mengarah ke radikalisme dan menolak untuk sekolah di sana. Kalian mengambil tindakan positif, yakni melakukan teguran dan menolak untuk sekolah di sana karena kalian tahu bahwa sekolah tersebut mengarah ke radikalisme. Poinnya ada C5, D4, D3, E2, dan A1. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, Hasan mengatakan bahwa ia tidak senang dengan adanya program bantuan sosial pemerintah karena dirasa tidak tepat sasaran dan juga ia tidak mendapatkan bantuan tersebut, padahal membutuhkan. Hal ini menyebabkan Hasan mengajak Dino untuk melakukan protes kepada kelurahan setempat, demikian juga melakukan perusakan kantor kelurahan. Maka tindakan yang tepat yang dilakukan Dino sebagai seorang sahabat Hasan adalah kita lihat di pilihan A, langsung percaya dan juga setuju akan pendapat ataupun usulan dari Hasan, atau B, memilih untuk tidak terlibat dan diam saja karena bukan urusan saya, atau C, menjelaskan bahwa tindakan tersebut masuk ke dalam tindakan radikalisme dan juga mencoba untuk menanyakan secara baik-baik ke kantor kelurahan. D, membagi bantuan sosial yang didapatkan oleh Dino dengan Hasan agar bisa terbagi dua dan cukup adil. Atau E, mencoba menanyakan informasi dan juga kejelasan yang Hasan maksud serta mengajaknya untuk mengkonfirmasi secara baik-baik ke kantor kelurahan. Nah, di sini ceritanya ada seorang warga namanya Hasan, dia tidak mendapatkan bantuan ya, padahal dia merasa bahwa dia perlu atau layak mendapatkan bantuan. Nah, di sini apakah pilihannya yang A, kali si Dino langsung percaya apa yang disampaikan oleh Hasan? Tentu kurang tepat ya kalau dia langsung percaya begitu saja. Meskipun sahabat, tentu perlu konfirmasi. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Tidak langsung percaya begitu saja. Nah, kemudian yang B, memilih untuk tidak terlibat dan diam saja karena bukan urusan saya. Kalau B ini kita cenderung lebih apatis dan tidak menunjukkan kalau kita mau aktif dan peduli terhadap situasi yang dialami oleh teman kita. Nah, C, menjelaskan bahwa tindakan tersebut masuk ke dalam tindakan radikalisme dan juga mencoba untuk menanyakan secara baik-baik ke kantor kelurahan. Atau D, membagi bantuan sosial yang didapatkan oleh Dino dengan Hasan agar bisa terbagi dua dan cukup adil. Kalau D ini dia bukan solusi yang tepat ya. Apalagi Hasan, dia ingin melakukan protes kepada kelurahan setempat. Kalau hanya membagi dua, belum tentu masalahnya bisa terselesaikan. Kalau kita lihat pilihan E, mencoba menanyakan informasi dan juga kejelasan yang Hasan maksud, serta mengajaknya untuk mengkonfirmasi secara baik-baik ke kantor kelurahan. Nah, apakah C atau E? Nah, kita lihat di sini bahwa si Hasan ingin melakukan kekerasan. Dia mengajak Dino untuk melakukan protes kepada kelurahan setempat, demikian juga melakukan perusakan kantor kelurahan. Ini tentu tindakan yang tidak tepat ya, karena kembali lagi bahwa salah satu ciri radikalisme itu berawal dari kekerasan dan juga sikap main hakim sendiri. Kalau Hasan melakukan perusakan dan juga memprotes, dan tentu dia melakukan main hakim sendiri. Jadi sebagai sahabat, Dino harus memberikan penjelasan kepada Hasan terhadap tindakan yang ia ambil, kemudian menanyakan secara baik-baik ke kantor kelurahan. Nah, maksimal yang paling pilihan C ya. Jadi Dino sebagai seorang sahabat, dia menjelaskan dulu kalau tindakan yang ingin dilakukan oleh Hasan itu termasuk tindakan radikalisme dan juga mencoba untuk menanyakan secara baik-baik ke kantor kelurahan. Kalau mencoba menanyakan informasi dan juga kejelasan yang Hasan maksud serta mengajaknya untuk mengkonfirmasi secara baik-baik ke kantor kelurahan, ini bukan solusi yang paling tepat ya, karena bisa saja kalau Hasan tidak diberikan penjelasan terlebih dahulu, maka dia akan marah-marah datang ke kantor kelurahan gitu. Jadi pilihan maksimal ada di C, kemudian E, D, B, dan A. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Nah, di sini soalnya Bimo dan Hasan merupakan warga masyarakat yang tinggal di desa Sukoharjo dan Biringharjo. Desa tersebut saling berdekatan satu sama lain. Kedua warga tersebut seringkali menjadi provokator setiap terjadinya tawuran antar desa. Tentunya tawuran antar desa tersebut banyak menimbulkan kerugian, baik nyawa maupun harta benda masyarakat. Seandainya Anda tinggal di salah satu desa tersebut, maka apa yang akan Anda lakukan? Apakah yang A, saya merasa bahwa penyelesaian masalah tawuran tersebut harus dimulai dari keinginan warga sendiri.
Atau B, saya pikir mediasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau C, saya akan meminta bantuan ketua lingkungan untuk melibatkan unsur masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas lingkungan. Atau D, saya akan terus mengingatkan Bimo dan Asan akan pentingnya perdamaian antar warga desa. Atau E, aktif membantu perangkat lingkungan untuk mensosialisasikan mekanisme penyelesaian tawuran kepada semua pihak. Nah, di sini ada dua warga desa yang selalu menjadi provokator terhadap terjadinya suatu tawuran ya. Nah, kita lihat, saya merasa bahwa penyelesaian masalah tawuran tersebut harus dimulai dari keinginan warga sendiri. Tentu pilihan A ini kurang tepat karena menunjukkan anda sebagai yang tinggal di salah satu desa tersebut tidak memiliki inisiatif atau tidak memiliki simpati terhadap kondisi yang terjadi. Karena Anda merasa bahwa masalah tersebut ya tergantung pada warga mereka sendiri atau orang-orang yang melakukan tawuran. Jadi ini pilihan A menunjukkan kalau Anda apatis. Oke, kita lihat pilihan B. Saya pikir mediasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di pilihan B ini menunjukkan bahwa Anda hanya berpikir, Anda hanya menunjukkan gagasan saja, tapi tidak menunjukkan tindakan. Padahal yang diperlukan adalah tindakan Anda. Karena di sini pernyataannya, seandainya Anda tinggal di salah satu desa tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Kemudian kita lihat C, saya akan meminta ketua lingkungan untuk melibatkan unsur masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas lingkungan. Kalau pilihan C ini sudah bagus, tetapi Anda hanya meminta ketua lingkungan dan Anda tidak melibatkan diri di dalamnya. Anda hanya menanyakan ke ketua lingkungan, tapi Anda tidak mengambil peran di situ. Nah, C juga ini kurang tepat atau poinnya kurang maksimal ya. Kita lihat deh, saya akan terus mengingatkan Bimo dan Asan akan pentingnya perdamaian antar warga desa. Kalau Anda hanya mengingatkan Bimo dan Asan, bagaimana dengan warga lain yang sudah terprovokasi? Nah, tentu ini juga kurang tepat atau poinnya juga kurang maksimal di pilihan D ini. Karena yang Anda ingatkan hanya Bimo dan Asan, sementara warga lain akan tetap saja melakukan hal yang sama ketika mereka sudah terprovokasi. Jadi yang D juga kurang maksimal. Kita lihat D, yang E. Aktif membantu perangkat lingkungan untuk mensosialisasikan mekanisme penyelesaian tawuran kepada semua pihak. Di pilihan E ini, Anda menunjukkan kalau Anda itu ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan mekanisme penyelesaian tawuran kepada semua pihak. Jadi pilihan E ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang memiliki sikap simpati dan juga aktif dalam menyikapi suatu permasalahan. Tindakan yang Anda ambil adalah turut aktif membantu perangkat desa atau lingkungan untuk mensosialisasikan cara-cara penyelesaian persoalan tawuran antar warga. Jadi pilihan atau poin yang maksimal adalah yang E. Nah, untuk melihat berapa poin yang kalian dapatkan, kalian bisa lihat, kalian menjawab E5, C4, D3, A2, dan B1. Nah, kita lanjut di soal nomor 4. Ani memiliki tugas untuk menyanyikan lagu kebangsaan nasional dan diserahkan ke gurunya. Namun hanya menganggap bahwa tugas tersebut tidak terlalu penting. Bagaimana pendapat Anda? A. Lagu kebangsaan Indonesia merupakan salah satu cara menghormati nasionalisme dan juga menghindari adanya paham radikalisme yang dimiliki oleh anak-anak. Atau B. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang penting untuk mengatasi paham radikalisme sehingga tugas ini sangatlah penting untuk dilakukan oleh anak-anak. Atau C. Radikalisme harus ditumpas di mana saja termasuk sekolah. Atau D, setuju dengan Ani karena tugas tersebut merupakan salah satu tugas yang tidak terlalu penting. Atau E, menganggap bahwa tugas Ani penting hanya untuk menilai. Nah, di sini soalnya adalah Ani memiliki tugas untuk menyanyikan lagu kebangsaan nasional dan diserahkan ke gurunya. Namun, permasalahannya di sini adalah Ani hanya menganggap bahwa hanya tugas tersebut tidak terlalu penting. Nah, padahal kalau itu berkaitan dengan kebangsaan, lagu kebangsaan, identitas nasional, itu kan menunjukkan sikap nasionalisme kita ya sebagai warga negara. Pilihan yang E ini tentu kurang tepat karena dia hanya menganggap untuk kepentingan nilai saja. Padahal untuk penanaman karakter. Pilihan D, setuju dengan Ani karena tugas tersebut merupakan salah satu tugas yang tidak terlalu penting, juga kurang tepat. Kemudian yang C, radikalisme harus ditumpas di mana saja termasuk sekolah. Ya, ini tentu pilihan yang tepat juga, tidak salah. Kemudian B, lembaga pendidikan merupakan tempat yang penting untuk mengatasi paham radikalisme sehingga tugas ini sangatlah penting untuk dilakukan oleh anak-anak. Atau A, lagu kebangsaan Indonesia merupakan salah satu cara menghormati nasionalisme dan juga menghindari adanya paham radikalisme yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, soal nomor 4 ini soalnya pendek tapi hot ya, karena jawabannya mirip-mirip. Nah, jadi di tahun 2023 kemarin soal-soal itu
tidak terlalu panjang, tapi jawabannya mirip-mirip. Makanya dia termasuk hoax karena membingungkan untuk para peserta pilih yang mana karena jawabannya mirip. Nah, di antara A, B, dan C ini, manakah pilihan yang paling tepat? Nah, tentu yang paling tepat adalah poin A ya, karena di sini di A, lagu kebangsaan Indonesia merupakan salah satu cara menghormati nasionalisme dan juga menghindari adanya paham radikalisme yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi penanaman nilai-nilai Pancasila, pemahaman nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan, penanaman karakter yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangkal paham radikalisme. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman semua selalu semangat dalam menggapai mimpi. Semoga apa yang kalian kerjakan bernilai ibadah. Dan tahun ini menjadi tahun kalian mendapatkan NIP dan bisa dimudahkan membahagiakan orang-orang terkasih. See you di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video-video di channel YouTube Studible semakin memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. See you.